Tangannya terikat di belakang dan jelas telah dipukuli oleh para penculiknya. Anda melihat darah di sisi kepalanya dan beberapa memar, namun kemudian semua harapan untuk menemukan Maria Carmilla hidup memudar ketika sebuah video mengerikan mulai beredar di jejaring sosial yang menunjukkan akhir malang yang dialami remaja 17 tahun tersebut. Videonya sendiri pendek, hanya berdurasi 33 detik. Meskipun sangat aneh, saat Anda memutar video ini, Anda akan melihat pemandangan yang sangat kejam dan brutal. Latarnya adalah di sebuah hutan langsung diambil pada siang hari. Anda melihat mayat Maria tergeletak di tanah hutan yang terpencil. Dan Anda mendengar obrolan para pembunuhnya di latar belakang para hitman menandai dan mengeluarkan isi perut Maria. Kamera fokus pada perutnya yang terbuka dan Sicario terlihat mengambil pisau yang memiliki kait tipe bentuk memotong luka vertikal di area perutnya. Dia mengiris dengan gerakan ke bawah dari bagian atas perut ke bagian bawah perut. Setiap kali Anda mendengar suara saat pisau memotong daging, itu sangat jelas terlihat di perut dan usus Maria yang saat itu terbuka dan nampaknya pembunuh sedang mencoba untuk memotongnya. Dia menarik beberapa usus dan juga apa yang tampak seperti perut dan dia mengiris di bawahnya dan dia menariknya perlahan-lahan. Mereka menonjol dari tubuh Maria saat dia menariknya dan akhirnya si pembunuh memotongnya beberapa bagian perut dan beberapa kaki usus. Di kemudian mengangkat isi perutnya ke arah kamera saat Sicario terus melihat ke kamera, kemudian memberi Anda melihat lebih dekat pada organ-organnya dan sulit untuk membedakannya karena situs itu benar-benar horor. Tetapi sepertinya Sicario telah mengeluarkan isi perut sepenuhnya. Seperti yang orang lain juga telah diambil seperti hati, ginjal, dan video berakhir seketika saat Sicario melemparkan organ tersebut ke tanah. Bagaimana Maria sebenarnya dibunuh tidak diketahui, meskipun dalam video tersebut Anda melihat banyak darah di wajah dan kepalanya sehingga dia berpotensi mengalami cedera kepala yang menyebabkan kematiannya. Motif pembunuhan tersebut juga tampaknya tidak diketahui dengan beberapa spekulasi online yang menunjukkan bahwa dia terlibat asmara dengan tersangka anggota geng yang meskipun hal ini belum dikonfirmasi. Pada jenazah wanita muda ditemukan di sungai NY di Bahokala pada bulan September tahun 2022 dan dikembalikan ke keluarganya untuk pemakaman tradisional Kristen. Meskipun video tersebut menyebabkan kegemparan di media sosial dan menjadi berita besar di Kolombia. Pembunuhan Maria pada saat rekaman masih belum terselesaikan dan tidak ada tersangka yang ditahan sehubungan dengan pembunuhannya. Lebih dari setahun telah berlalu sejak pembunuhan tersebut dan kemungkinan keadilan diberikan bagi keluarga Maria tampaknya semakin kecil kemungkinannya. Kemudian kita akan pergi ke video kedua yang lebih pendek tanpa konteks apapun di baliknya, tetapi ini menyoroti teknik pembunuhan paling terkenal dari Kolombia. Nekti Kolombia dalam bahasa Spanyol C de Cobata adalah bentuk eksekusi atau mutilasi pasca mor di mana lidah korban ditarik melalui syatan dalam di bawah rahang atau tenggorokan dan dibiarkan menjuntai. Pertama kali muncul di Kolombia selama periode yang dikenal sebagai Valencia sebagai metode parang psikologis yang dirancang untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi. Metode ini adalah salah satu dari beberapa jenis mutilasi publik yang terdokumentasi dalam konflik yang digunakan untuk meneror orang-orang yang meninggalkan tanah mereka, termasuk teknik mengerikan lainnya. Pembunuhan seorang wanita hamil yang mengambil janinnya dan menaruhnya di tubuhnya lalu menggantinya dengan seekor ayam jago. Seringkali laki-laki yang sudah mati akan memasukkan alat kelaminnya dan memotong ke dalam mulutnya dan vas bunga dipotong di mana anggota tubuh korban dipotong dan kemudian dijelajahi ke dalam tubuh mereka.
Metode yang digunakan untuk tidak memanusiakan manusia. Di Kolombia kadang-kadang secara keliru dikaitkan dengan gembong narkoba Pablo Escobar. Hal ini umumnya dirujuk dalam budaya populer meskipun tidak ada bukti yang dapat diverifikasi bahwa hal ini terjadi di Amerika Serikat dan konon digunakan oleh pengedar narkoba dalam negeri. Kemungkinan besar adalah legenda urban. Faktanya, selama kasus pembunuhan O.J. Simpson, pengacara pembela mengklaim bahwa pembunuh bayaran yang disewa oleh pengedar narkoba memberi Nicole Brown Simpson dari Kolombia. Tetapi hal ini dilarang dalam kesaksian karena tidak memiliki bukti pendukung sehubungan dengan teknik yang sebenarnya direkam. Contoh paling terkenal dari hal ini tentu saja adalah permainan Zaka, terkenal yang dilakukan oleh kartel Del Este di Meksiko. Namun setidaknya ada satu contoh lain di luar sana. Klip tersebut diklaim telah direkam di Kolombia, meskipun sebenarnya gue menduga ini berasal dari negara Brazil karena sepertinya bahasa Portugis yang digunakan. Video tersebut pendek, hanya berdurasi 35 detik dan beberapa detik pembukaannya menunjukkan gambar diam dari korban. Dia tampak muda, kemungkinan besar di akhir masa remajanya. Setelah kejadian tersebut, gambar dia, Anda kemudian bertemu dengan barbarisme yang ekstrim dan pada awalnya sulit untuk mengetahui apa yang sedang terjadi karena banyaknya darah yang ditampilkan di video ini. Video tersebut tampaknya diambil di lokasi sepertinya di dalam hutan pada tengah hari. Saat lo bermain dalam klip ini, lo melihat darah dalam jumlah yang benar-benar sangat banyak. Kemeja korban melilit kepalanya dan dia berbaring telentang meskipun tampaknya kedua lengannya dipegang dan ditarik oleh dua pria di luar kamera yang pada dasarnya mengangkat kepala korban agar tidak tergeletak di tanah. Seorang pria kemudian terlihat membuat luka sepanjang 3 inci di tenggorokan korban. Dia tidak menggorok leher korban dari telinga ke telinga sepertinya yang kita lihat di sebagian besar di video sejenisnya. Namun ini menusuk pisau ke dalam luka saat Anda mendengar korban berkumur dengan darahnya sendiri sambil mengeluarkan suara medis. Biasanya kan diginiin, tapi di video itu di sini ditusuknya sampai 3 cm ditusuk ke dalamnya. Saat dia mencoba bernapas, darah masuk ke dalam luka saat si pembunuh terus menyodok dan memotong dengan pisau. Lo melihat warna ungu di lehernya, benjolan menonjol melalui sayatan di tenggorokan dan si pembunuh tampaknya sedang memotong yang berwarna ungu itu. Gue berasumsi itu adalah lidah korban, tapi sangat sulit untuk membedakannya karena semua darah itu bahkan bisa jadi itu adalah jakunnya. Dan perlu dicatat bahwa video tersebut telah disulisuarakan dengan musik-musik jenis horor dan suram yang terdengar instrumental. Pembunuh bayaran yang sedang membantai korban juga dapat terdengar berbicara sepanjang waktu dan terdengar sangat psikotik. Kedengarannya seolah-olah dia berbicara dengan nada yang sama seperti yang lo lakukan pada anak kecil yang membuat untuk posisi dokter yang sangat aneh ketika Anda mempertimbangkan kebrutalan yang dilakukan di layar. Video berakhir karena korban mengalami pendarahan di luar sana. Sedikit konteks di balik klip tersebut dan siapa tahu mungkin ada versi yang lebih panjang. Itu sangat berdarah dan di video deskripsinya digambarkan sebagai dasi Kolombia dan sepertinya itu yang terjadi saat menonton video itu. Si pembunuh tidak menggorok leher korban dan hanya selesai dengan itu. Dia memotong dengan presisi dan berani. Gue katakan dengan hati-hati, sepertinya mencoba membuat lubang di tenggorokan korban untuk menarik lidahnya. Bagaimanapun itu adalah video. Gue harap lo menikmatinya. Jika lo dapat menikmati konten semacam ini, sekali lagi kawan, terima kasih banyak atas dukungan, banyak dihargai. Jika kalian memiliki rekomendasi topik, silakan hubungi gue di Instagram @didis_saputra dan hanya itu yang dapat gue sampaikan. Gak boleh bicara banyak karena gue takut. Dan selamat tinggal, bertemu lagi di video selanjutnya tentang kartel dan misteri atau pembunuhan yang berencana. And see you in the next video and bye.